diskriminasi dikarenakan kemampuan dalam produktivitas diperbolehkan. Jadi buat teman-teman saat bekerja di Korea itu hati-hati ya teman-teman ya. Anda itu bisa kena namanya itu diskriminasi, ya, perlakuan yang tidak baik teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya Hasan Sandeskor ya teman-teman. Terima kasih yang sudah stay di channel ini dan yang baru gabung selamat datang ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang status pekerja asing. Saya akan bahas langsung dari buku yang berjudul Buku Pendidikan untuk Pekerja Asing khususnya warga negara Indonesia ya teman-teman. Oke, langsung saja status pekerja asing ya teman-teman. Dalam buku ini tertulis pekerja asing adalah orang yang bukan warga negara Korea namun tinggal dan bekerja pada perusahaan di Korea dengan tujuan mendapatkan gaji dengan cara menawarkan jasa kepada perusahaan Korea baik yang sedang atau akan memperkerjakannya teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi pekerja asing ya, itu adalah pekerja yang diambil dari negara lain yang di luar negara Korea ya teman-teman ya. Oh, contohnya warga negara Indonesia gitu ya. Itu diambil ke Korea teman-teman dengan tujuan bekerja atau menawarkan jasa untuk mendapatkan gaji ya teman-teman. Dalam cara kita dalam kurungnya itu bekerja teman-teman ya. Udah jelas ya. Yang dimaksud adalah pekerja non profesional atau visa E9 dan kunjungan kerja H2 teman-teman. Jadi kalau kita mau bekerja ke Korea, kita itu harus lewatnya visa ya teman-teman ya, visa E9 atau non profesional dan visa H2 teman-teman, kunjungan kerja ya. Udah jelas ya, tertera di sini juga kayak gitu. Kalau saya di sini tuh pakainya visa E9 non profesional teman-teman. Sekarang juga lumayan sulit ya proses ujian di Korea. Kalau mau ke Korea gitu ya, banyak sekali ujian dan juga rintangan teman-teman. Kita harus tetap bersabar, kita harus tetap berdoa teman-teman ya. Ikhtiar itu perlu, yang lagi belajar ya khususnya tetap semangat ya sampai ke Korea gitu ya. Langsung saja, di sini ada status legal bagi pekerja asing. Yang dimaksud legal itu adalah yang resmi teman-teman atau jalur pemerintah ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya di sini baru 3 bulan di Korea. Saya di daerah Gwangju teman-teman. Yang mau mampir ke Gwangju silakan datang langsung ke sini ya. Nanti saya akan berikan alamat saya di sini, kita bisa main bareng ya. Status legal bagi pekerja asing atau jalur resmi ya. Itu ada aplikasi Undang-Undang Standar Kerja. Saya akan mengaplikasikan Undang-Undang Standar Kerjanya. Disamakan dalam hal Undang-Undang Dasar Tenaga Kerja dan Undang-Undang Tenaga Kerja Nasional untuk pekerja asing yang legal dan ilegal. Itu disamakan teman-teman dalam Undang-Undang Dasar Tenaga Kerja ya. Jadi yang ilegal dan legal itu pun disamakan undang-undangnya teman-teman. Mis pekerja asing yang ilegal pun dapat menerima jaminan asuransi kecelakaan pada jam kerja dan penunggakan gaji. Jadi mis pekerja asing itu yang dimaksud kita itu resmi tapi kita itu ilegal ya gitu. Jadi resmi dan ilegal dan juga mis legal ya teman-teman. Jadi kalau kita itu mau ilegal gitu ya, jadi kayak resmi kayak ilegal gitu kan, pastinya ada. Jadi kita udah resmi di sini ya, kita pindah tanpa jalur resmi gitu ya, itu dinamakan mis legal teman-teman. Itu tetap aja diatur dan menerima asuransi jaminan kecelakaan pada jam kerja dan penunggakan gaji, tetap ada aturannya teman-teman. Terus ada juga larangan diskriminasi dengan pekerja lokal. Itu ada sekali larangan diskriminasi dengan pekerja lokal teman-teman. Ini dituliskan bahwa pihak perusahaan dilarang diskriminasi dengan alasan pekerja asing. Itu pekerja lokal ya, atau perusahaan Korea itu diskriminasi kepada orang asing dengan alasan kalau dia itu orang asing itu gak boleh teman-teman ya. Udah jelas ya. Tetapi ini ada tetapinya teman-teman. Tetapi jika perlakuan diskriminasi dikarenakan kemampuan dalam produktivitas diperbolehkan. Jadi buat teman-teman saat bekerja di Korea itu hati-hati ya teman-teman ya. Anda itu bisa kena namanya itu diskriminasi ya, perlakuan yang tidak baik teman-teman. Jadi itu ada kalau kalian itu berbuat yang
merugikan perusahaan teman-teman, itu bisa kena diskriminasi atau perlakuan yang kurang baik ya. Jadi buat teman-teman tetap waspada dan hati-hati, jangan bekerja seenaknya sendiri ya. Terus di sini juga dituliskan periode masa kerja teman-teman. Saya akan menjelaskan periode masa kerja buat pekerja asing yang ada di Korea. Itu ada undang-undangnya dan tertera jelas di buku ini teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh ya, DM aja di Instagram saya Hasan__ juga ya, sama seperti channel YouTube ini namanya. Terus juga komentar juga boleh nih di bawah ya, kalau mau tanya-tanya apa. Nanti saya akan berusaha menjawab dan menjelaskan teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerja asing dapat bekerja selama 3 tahun terhitung sejak kedatangan. Itu tertera dalam Undang-Undang Perizinan Kerja Asing pasal 18 ya. Pekerja asing ya, itu dalam pasal 18 tertera bahwasanya itu masa kontrak pertama itu 3 tahun teman-teman ya. Itu mungkin udah ada banyak yang tanya ya, atau bisa bertanya langsung kepada senior atau yang udah di Korea atau mungkin di LPK ya. Teman-teman pastinya banyak yang punya LPK di rumah ya, udah ada LPK itu sekarang udah banyak sekali. Bisa tanyakan langsung di sana. Itu kontrak pertama itu emang 3 tahun teman-teman ya. Terus kita lanjut. Tetapi setelah masa kontrak 3 tahun berakhir, pekerja asing dapat menambah kontrak kerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun 10 bulan. Itu tertulis pada Undang-Undang Perizinan Kerja Asing pasal 18 ayat 2. Jadi yang satu itu tadi masa kontrak 3 tahun ya. Terus kita itu bisa menambah kontrak ya selama 1 tahun 10 bulan. Jadi totalnya 4 tahun 10 bulan teman-teman. Ingat itu. Itu setelah berakhir masa kontrak 3 tahun dan sebelum pulang ke negara asal, pihak perusahaan mengajukan permohonan ke Depnaker untuk meminta izin kontrak dipekerjakan kembali. Jadi kalau kita udah 3 tahun ya, kita mau perpanjang 1 tahun 10 bulan, itu dari pihak perusahaan itu ada permohonan yang sangat jelas bahwasanya mau memperpanjang kontrak warga negara asing ya, atau teman-teman yang mau tambah kontrak 1 tahun 10 bulan itu harus lapor ke Depnaker dulu. Nanti kita boleh lanjut ya teman-teman kontraknya. Itu mungkin yang bahas kontrak ya teman-teman. Sekarang kita bahas program pekerja re-entry nih. Kita akan bahas program re-entry. Apa itu sih re-entry ya? Re-entry adalah warga negara asing setelah bekerja masa kontrak kerja 3 tahun, 1 tahun, 10 bulan. Yang dimaksud adalah pertama 3 tahun, terus lanjut lagi kontrak 1 tahun 10 bulan ya. Jadi totalnya 4 tahun 10 bulan itu bisa masuk re-entry atau kerja kembali ya. Itu setelah bekerja masa kontrak kerja 3 tahun dan 1 tahun 10 bulan dan pulang dengan sukarela bagi pekerja yang memenuhi syarat dapat kembali bekerja melalui program re-entry bagi pekerja yang teladan. Jadi syaratnya re-entry itu Anda itu harus selesaikan kontrak dulu teman-teman 3 tahun dan 1 tahun 10 bulan dan pulang ke negara asal. Nanti kita bisa re-entry atau kembali lagi ke Korea teman-teman. Tapi alhamdulillah sekali ya, puji syukur sekarang itu warga Korea itu memberikan kebijakan ya. Kemarin pada tahun 2022 itu ada Korea itu memberikan sebuah yang namanya re-entry, itu bisa kembali atau ke Korea lagi ya. Re-entry bekerja kembali ke Korea itu setelah 1 tahun di pabrik terakhir teman-teman. Jadi kita udah nggak berlaku ya teman-teman ya. 3 tahun terus tambah lagi 1 tahun 10 bulan itu nggak berlaku sekarang. Yang penting minimal ya 1 tahun di pabrik terakhir. Jadi alhamdulillah sekali buat teman-teman yang mau ke Korea atau yang sudah di Korea. Sekarang Korea itu udah memberikan informasi bahwasanya kita di sini boleh re-entry kalau 1 tahun setelah di pabrik terakhir teman-teman. Apalagi besok ya, itu udah ada wacana tentang Korea bakal memberikan kontrak 10 tahun langsung teman-teman. Jadi kita di Indonesia diberikan kontrak dari Korea itu langsung 10 tahun asalkan kita bekerja di pabrik itu ya. Satu itu.
syaratnya kita harus bekerja di pabrik yang itu dan teladan gitu ya, langsung kontrak 10 tahun. Mungkin karena mungkin ya orang Korea itu malas memperpanjang benar-benar memperpanjang re-entry, atau apalagi sekarang itu banyak sekali ya orang yang baru bekerja 1 bulan 2 bulan udah pengen resign atau pindah kerja atau pindah pabrik gitu ya, karena mungkin gajinya yang kurang, atau mungkin teman kerjanya yang kurang enak, atau mungkin peraturannya yang kurang oke juga itu bisa, dan dia itu minta dipindah kerja atau pindah pabrik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke Korea dipikir dulu ya, di sini tuh nggak enak yang dibayangkan, atau mungkin yang enak ya, merasa enak ya di sini ya, itu karena ya alhamdulillah ya dapat pabrik yang oke, gajinya oke, teman-temannya oke. Yang penting itu betah dulu di Korea teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar tetap semangat, yang udah di Korea juga tetap ingat ya, yang di Indonesia kita itu juga cari kerja itu susah teman-teman. Kita harus bersabar di sini ya. Kalau kita pindah pekerja itu tetap aja sama aja, tetap ada ujiannya teman-teman. Mungkin sekian dari saya video kali ini ya. Kita bahas pekerja asing. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Salam TKI Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.